Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sofianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Purwasari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Model refleksi yang saya gunakan adalah model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya bahwa pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita adalah menuntun atau fasilitator. Maka murid dipandang sebagai subjek pembelajaran yang harus aktif dalam pembelajaran. Kemudian pada modul 1.2 saya lebih memahami bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, maka murid itu harus merdeka dalam pembelajaran. Peran guru adalah sebagai fasilitator. Murid dipandang sebagai subjek pembelajaran yang harus aktif. Tugas guru adalah menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, disesuaikan dengan minat dan bakat siswa, serta cara-cara bagaimana murid mampu belajar. Sehingga guru sebagai pemimpin pembelajar akan tercipta untuk menghasilkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kaitan antara materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak adalah dalam menciptakan kemerdekaan dalam belajar, maka peran guru adalah menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman atau sebagai fasilitator. Dan murid dipandang sebagai subjek pembelajaran yang harus merdeka lahir dan batin. Maka dalam pembelajaran ada 3 strategi diferensiasi yang harus dilakukan guru yang memerdekakan murid, yaitu dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dengan penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, maka akan terbentuk kepemimpinan pada murid di mana murid menjadi bertanggung jawab dan menjalankan perannya sebagai murid yang dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik untuk dirinya maupun masyarakat di sekitar. Sedangkan guru akan menjadi sosok pemimpin pembelajar yang dapat mendorong ekosistem pendidikan di sekolah yang selalu berpusat dan berpihak pada kebutuhan murid. Perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa selama ini yang saya lakukan jauh dari kata ideal, karena yang saya pahami selama ini menjadi guru hanyalah mentransfer ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan bagaimana murid mampu untuk belajar dengan baik dan bantuan apa yang diperlukan. Selain itu pula, saya melupakan bahwa mendidik dengan cara menuntun lebih penting daripada menuntut kemampuan akademik siswa. Maka, saya kedepannya harus memperbaiki cara menciptakan pembelajaran yang memerdekakan siswa secara lahir dan batin. Dengan landasan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan memahami nilai dan peran guru penggerak, saya harus lebih baik kedepannya dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.2, pembelajaran yang saya dapatkan adalah saya kedepannya harus menjadi guru yang ideal, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Saya pun harus mampu menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajar, mendorong kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Penerapan yang sederhana dan konkret yang dapat dilakukan saat ini dalam jangka pendek dan bisa dilakukan secara rutin di kelas saya sendiri untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah sebagai berikut. Mandiri, salah satunya adalah dengan mengikuti webinar secara mandiri yang diadakan secara offline maupun online. Dan yang kedua, reflektif, yaitu bersikap terbuka terhadap saran dan kritik dan selalu
melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Yang ketiga adalah kolaboratif, yaitu bagaimana cara membangun komunikasi yang baik, baik dengan kepala sekolah, dengan guru, dan rekan sejawat lainnya, termasuk warga sekolah. Yang berikutnya adalah inovatif, yaitu selalu menghadirkan pembelajaran yang bermakna dengan menggunakan pendekatan yang memang diperlukan, salah satunya yaitu menggunakan pembelajaran berbasis IT. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Ya, murid adalah salah satu yang harus fokus terhadap pembelajaran kita. Maka murid diposisikan sebagai subjek pembelajaran. Oleh karenanya, pembelajaran harus memang didesain agar murid merasa senang dan merasa bahwa pembelajaran yang dia lakukan bermakna. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jadilah guru yang dirindukan di kelas, menuntun dengan ikhlas. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak.